Saya dengan adanya lapor kanda ini bukan hanya besuk yang saya tangani, tapi itu ada 6 ya, ada 6 RPH. Tentunya yang namanya RPH sedikit banyak itu menimbulkan bau. Nah, selama ini bau itu mulai tahun semenjak RPH ini bangun itu rasa bau itu tidak ada. Baru di tahun 2024 ini ada. Maka saya selaku pimpinan saya mengkaji bau itu apa bisa bisa dihilangkan atau tidak, akan begitu. Insya Allah itu bisa, kan begitu, dengan petugas-petugas tambahan nanti, kan begitu. Biasanya petugas RPH ini berbuat hanya 1, nanti harus berbuat 2, kan begitu. Nah ini insya Allah yang namanya bau itu sedikit banyak bisa teratasi, tapi tidak mungkin mutlak bau itu habis karena itu namanya RPH, kan begitu. Ya itu Mas, secara teknologi itu bisa, kan begitu. Mungkin IPAL dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh bagaimana kan nanti IPALnya, kan begitu. Ini di sini ternyata sudah ada IPAL, tapi IPALnya tidak kurang bermanfaat. Maka ini harus titik apa yang perlu digiatkan untuk menghidupkan IPAL ini, kan begitu. Mungkin ada teknologi edukasi lain lagi, kan begitu. Nah di sini ini katanya Pak petugas yang ada di sini, rumen itu kotoran Mas, kotoran yang belum dikeluarkan oleh sapi, tapi itu namanya rumen kan di bawah itu lah. Rumen ini bisa dijemur sementara, kalau sudah kering maka nanti diangkut ke sini, dijadikan pupuk organik. Nah, kalau itu sudah jadi, nanti itu insya Allah bau sudah nggak ada Mas gitu, karena E4 itu juga menghilangkan bau, karena ada 4 bakteri yang ada di situ, termasuk menghilangkan bau dalam rangka pengurai daripada pupuk organik itu, kan begitu. Ini saya coba edukasi teman-teman petugas RPH ya, untuk memotivasi semacam itu. Jadi kalau musim seperti ini hujan, kan begitu, masa-masa ini masa-masa kemarau, yang jelas air di saluran itu kan menipis, kan begitu. Kalau mau dialirkan ke saluran maka airnya menipis, maka tersendat-sendat, terjadilah bau. Lah sekarang ini musim kemarau, maka saya itu otomatis teman-teman itu punya edukasi tersendiri. Nah, masuk semua ranahnya teman-teman, dan edukasinya teman-teman sudah paham semua bagaimana pembuatan pupuk organik dan sebagainya. Teman-teman insya Allah sudah benar Mas, kan gitu. Tinggal aplikasinya bagaimana, kan begitu. Tentunya di sini perlu yang namanya biaya-biaya, tapi tidak banyak. Contoh biaya E4, contoh biaya drumnya harus ada. Beli yang namanya ini sekam itu harus ada, tapi nanti itu kan dimanfaatkan oleh para petani, hasilnya itu pupuk organik itu. Mungkin dari sini nanti akan mengeluarkan yang namanya pupuk organik dari RPH, kan begitu. Karena saya punya 6 RPH Mas, kan gitu. Kalau ini sukses maka pupuk organik yang ada di RPH itu aman, bau pun juga aman, kan begitu ya. Ya itu tujuan saya sekarang itu, saya mencari solusi-solusi, kan begitu. Bukan hanya di besuk saja, kan begitu ya. Kalau di besuk itu memang air itu memang dibagi Mas. Jadi air yang mengalir ke saluran itu memang itu dibagi sama petani dan HIPA yang ada di sana. Hari ini mengalir ke sana, hari ini mengalir ke sini. Itu sudah ada bagiannya. Nah, di sana itu sebelum air itu mengalir, maka itu di sana itu ada bak penampungan, kan begitu. Nah, kan begitu. Ini juga saya rancu, kan begitu. Ini bau RPH apa bau ikan? Pencucian ikan, kan pencucian ikan di sana juga, kan begitu. Ini ada 2 ini kan. Baunya apa ini, kan begitu. Baru menyengat setelah ada cucian ikan, kan begitu. Lah ini yang mana, kan begitu. Mari kita cari solusinya, kan begitu. Bagaimana? Insya Allah besok kita adakan melalui Pak Camat. Besok Pak Camat sudah ngundang kami, sudah ngundang stakeholder yang lain untuk duduk bersama. Nah, kan begitu, duduk bersama agar RPH ini yang memang tujuan pemerintah dalam hal menghalalkan daging, kan begitu, tidak motong sembarangan, kan begitu, diadakan ini biar dagingnya halal, maka itulah dibentuk yang namanya RPH, kan begitu. Itu, dan dagingnya betul-betul
yang dimakan oleh rakyat Probolinggo betul-betul itu halal, kan begitu. Tujuan pemerintah di situ, kan begitu. Mungkin itu Mas ya. Jadi saya cari edukasi-edukasi, masih cari untuk mengambil motivasi teman-teman bagaimana, kan begitu itu. Lah nanti kalau memang oke, maka 2025 saya anggarkan dalam pembuatan pupuk organik di RPH yang dilaksanakan oleh RPH, kan begitu. Nah, biar nanti hasilnya, nah, biar nanti untuk para petani nggak apa-apa, nggak dijual, asalkan petani bisa memanfaatkan itu hasil daripada RPH ini. Ini tujuan saya Mas, kan begitu. Mungkin itu dari saya, kurang lebih saya mohon maaf.